RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kita di malam Jumat ini jam 11 malam lewat bikin gembira ya. Nama saya Siti Darwati dari Tegal. Dari mana? Tegal. Apa? Tegal. Tegal. Coba nanyanya pakai bahasa Tegal. Tegal. Iya Pak Haji. Saya kalau itu nggak nanya ke Ustadz apa nanya ke saya? Pak Haji. Coba pakai bahasa Tegal. Pak Haji Dwi Susanto ya. Ya, pakai saya bahasa kalau Tegal. setiap hari belum lihat Pak Haji itu rasanya kangen sekali. Lo baru nanya begitu. Praktekan ilmunya Pak Haji ya, yang itu apa? Bangun tidur, senyum, Terus nenen. mandi, terus baca Quran tapi dikit-dikit gitu. Terus kemarin kan suami saya sakit. Enggak, itu badannya enggak ada tenaganya, lemes gitu ya Pak Haji. Saya praktekin pakai punya saya, alat kelamin saya. Iya Pak, sembuh Pak Haji, alhamdulillah. Gimana meraktekinnya? Suami saya tiduran, saya di atasnya, saya gini-giniin gitu. Apa reaksi dari suami? Coba ibu praktekin dulu, bentar. Suami sakit apa keluhannya? Suami sakit, nggak ada tenaganya, lemes semua gitu. Terus ibu ngobatinnya gimana pakai ilmu RDAY? Perhatiin. Suami suruh tiduran. Tiduran. Nggak pakai Celentang baju. apa tengkurap? Celentang. Celentang. Iya. Madep ke atas. Iya. Terus ibu? Saya di atasnya. Ibu di atasnya. Iya. Ibu telanjang bulat apa pakai baju? Pakai baju cuma nggak pakai celana dalam. Terus alat kelamin ibu nempel di mananya? Iya, di badannya yang sakit. Anget gak alat kelamin ibu? Anget nggak Pak? Alhamdulillah sembuh. Langsung tuh? Langsung. Wow, tepuk tangan dong. Bu, ini yang paling depan ada 7 orang yang lagi meriang badannya anget. Bisa gak Bu? Untuk meriang. Ya, ibu gak usah pakai alat kelamin ibu. Cukup ibu bunuh aja dia. Pakai kerisnya Haji Marco. Ya. Yang kedua saya ditagih sama bank ya Pak Haji. Saya tulis namanya, saya ikat pakai celana dalam saya yang 9 hari nggak dicuci. Terus saya tinggal ke sini, tiba-tiba tadi pagi nanya saya, kapan mau lunasin Bu? Tanya hari Senin besok bisa enggak gitu Pak Haji. Gampang dong ibu jawab, pasti saya lunasin. Pasti. Pasti lunas ya Pak Haji ya. Betul. Ya, nanti pas hari Senin alat kelamin ibu diemot sama suami ibu. Diemot. Kalau nanti keluar 1 miliar kan bisa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Menang banyak. Udah sekian saja. Nah, untuk Pak Ustadz, saya mau nanya ya. Nanya siapa? Pak Ustadz, giliran Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Iya. Bukan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Emangnya Grogi sutet. Pak, kasih grogi. Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz? Ya, sama Pak Kalau Ustadz ya. Ustadz tuh itu tegangan tinggi. Memang dia habis ngomong jorok tadi Pak Ustadz. Tapi tegangan juga gak tinggi-tinggi amat. Yang untuk Pak itu tadi Sutet. yang Pak Ustadz. Pak Ustadz ya Bu? Pak Bukan Ustadz. Kok Pak Ustadz? Yang Pak Ustadz. Itu namanya sutet. Ustadz. Coba Yang Ustadz. Pak Ustadz Nah. ya, yang Pak Ustadz tadi bilang kalau mau keluar bahasa doa yang pas lagi keluar gitu ya. Kalau Keluar. ya misalkan saya bacanya Robbana atina fid dunya hasanah gimana itu? Itu mah doa Makkah. Enggak. Soalnya saya lihat di YouTube ada yang begitu katanya Robbana. iya Fid dunya hasanah. Iya. Pas ibu lagi klimak tuh. Iya. Pas ibu klimak lagi Iya. keluar tuh. Ceret-ceret gitu. Iya. Bacanya itu. Robbana atina Iya. fid dunya hasanah. Iya. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar gitu. Enggak nyampe kelar Robbana atina fid dunya hasanah gitu. Cair gitu. Udah sekian dulu. Tapi bener cair kan? Cair.
cair. Kan keluar cairannya. Saya punya bapak yang cair. Curut. Iya, yang saya punya bapak. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi lagi pertanyaannya ke Pak Ustadz, ulangi lagi. Pak Ustadz, coba ulangi lagi. Pak Ustadz, ya waktu pas keluar itu ya, kalau bacanya Robbana Atina Fid Dunya Hasanah itu gimana? Soalnya saya lihat di TikTok ada yang begitu. Itu. Baik, saya jawab ya. Nah, jadi begini. Sebetulnya kalau kita mengikuti aturan fikih yang dibaca paling sedikit Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma. Nah itu paling sedikit. Tapi kalau untuk yang dibaca Robbana Atina Fid Dunya Hasanah, selama saya ngaji belum pernah saya menemukan kitabnya. Tapi saya nggak berani ngomong itu haram. Itu boleh saja kalau memang ibu baca itu. Silakan saja. Yang penting ibu senang deh, nggak apa-apa. Ibu kalau ML posisi di atas sampai di bawah. Yang paling ibu sukain di atas sampai di bawah kalau ML. Tergantung suami mau di bawah apa di atas, menurut sama suami aja. Oh, ibu oke aja. Iya. Di atas oke, di bawah oke. Iya. Nah pas kebanyakan kalau ibu baca Robbana Atina Fid Dunya Hasanah, ibu pas posisinya di atas sampai di bawah. Di bawah. Oke, jadi ambles ya. Bless. Oh gitu ya. Iya. Ya jadi Ya Bu. makanya kan itu kan ada di TikTok. Benar apa enggak gitu. Bu apa? gini Bu ya. Itu sebetulnya gini Bu. Kalau kita punya guru itu yang harus kita musalsal ya Bu ya. Nah jadi gini, kalau untuk TikTok itu ya terserah nggak apa-apa Bu ya. Hanya saya Zaman memang milenial ya. Jadi gurunya TikTok ya. Enggak kan ustadz kan banyak ya sekarang di itu. memang banyak Bu. Ustadz itu banyak sekarang Bu ya. Ya banyak Ustadz. Yang penting satu Bu, kepada siapapun kita tidak boleh berburuk sangka ya Bu ya. Tetap kita menghormati kepada sesama manusia, al insanu sirri wa nasiruhu. Nah Ibu tadi nggak hafal nih doa tadi yang saya sampaikan. Bacanya cuman Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Itu udah terserah Ibu lah, yang penting Ibu seneng aja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Islam itu kan rahmatan lil alamin Bu. Ya Bu ya udah nggak apa-apa, terserah Ibu. Ini kan udah tahu dari Pak Ustadz udah jelas gitu ya. Ya makasih Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu kan udah meraktekin di TikTok tuh tadi tuh bacaan itu pada saat ibu kelimak ya. Bisa gak ibu bikin videonya Bu? Pas lagi momen itu ibu baca. Nanti kirimin ke Haji Marco. Biar nanti Haji Marco yang meraktekin juga ya. Yuk ada lagi. Bapak atau ibu yang mau nanya? Semangat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya itu di luar Kontak. ya di luar konteks. Ada seorang spiritual, orang yang suka nyembuhin orang sakit tuh Pak Ustadz. Kan itu kan bahwa orang sakit itu kan emang cobaan dari Allah. Nah saya pernah konsultasi sama seseorang bahwa lu gak boleh karena itu lu disembuhin karena itu kan cobaan dari Gusti Allah gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Nah, terus yang kedua itu bagaimana kita memuliakan saudara Nabi Muhammad yang saat ini yang masih hidup. Itu cara memuliakannya. Ya. Nah, terus kalau yang ketiga, kalau anak yatim kan kita sudah tahu memuliakan anak yatim itu begini. Terus yang mensia-siakan anak yatim itu yang bagaimana gitu Pak Ustadz. Biar kita semua yang di sini tahu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu sakit itu ujian dari Allah. Bu, Bapak, sebetulnya orang sakit itu rahmat dari Allah. Betul nggak? Kita sakit Pak, satu malam panas dingin, itu 1 tahun Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya kita sakit jangan pernah kita merasa sakit. Mengeluh. Jangan mengeluh Nggak di boleh. situ. Jangan mengeluh. Ya Pak ya. Memang begini Pak.
antara pemahaman, kan ada itu Pak, manusia Pak ya, ada am, ada khas, wasil khas ya Pak ya. Nah jadi itu berbeda pemahaman. Kita nih sakit, untuk berobat misalkan ya ikhtiar, boleh-boleh saja Pak. Boleh, tapi di situ jangan pernah kita ngeluh. Berobat, saya berobat boleh di situ. Boleh kita berobat, ikhtiar namanya. Tapi jangan pernah kita ngeluh, cukup kita syukuri saja. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmatmu begitu luar biasa. Saya bahagia ya Allah. Karena dengan menyenangkan Allah itu, kita menerima apapun ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Pak, takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, takdir mu'alak Pak. Takdir mubrom sebelum 50.000 tahun itu sudah tercatat. Contoh begini. AHY Pak ya, binnya Pak SBY. Itu sudah gak bisa dirubah, sudah ada ketentuannya. Mungkin Bapak pengen binnya bin SBY ya Pak ya. Nggak bisa, itu sudah takdirnya mubrom. Sudah nggak bisa. 50.000 tahun sebenarnya sudah ditentukan. Ada takdir mu'alak yang bisa dirubah dengan doa di situ. Oh kamu miskin, kamu terlahir miskin kamu. Nanti nih Pak, ketika kita umur dalam kandungan 4 bulan, di situ ruh sudah Allah tiupkan merintahkan malaikat. Nanti kamu lahir namanya Jono, mau? Siap. Kamu jodohnya dengan ini, siap, siap. Umur kamu sekian, siap, siap. Di situ. Rezeki kamu sekian, siap, siap. Sudah ditentukan. Tapi ketika kita lahir di situ, nah kita suka bersedekah. Karena sedekah itu bisa merubah takdir yang jelek. Paham Mbak? Nah. Sedekah itu dapat merubah takdir yang jelek. Dengan sedekah Bapak harusnya umur cuma 40 tahun. Sedekah panjang sampai 60 tahun. 60 tahun sedekah terus kita sampai 70 tahun. Tuh. Itu yang penting berkah. Makanya kita minta berkah. Nah jadi tuh takdir mu'alak itu yang bisa dirubah dengan doa dan berikhtiar, terutama sedekah tuh yang bisa merubah segala-galanya ya Pak ya. Nah itu sakit boleh saja diobatin, tapi kita jangan pernah merasa sakit, bersyukur kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk terkait menghormati keluarga Nabi. Ada para habaib ya Pak ya, tapi bukan saja sama habaib Pak, semua kita saling menghormati ya Pak ya. Jadi dengan habib, dengan para ulama, dengan kiai, bukan saja dengan orang-orang Islam, dengan non-Islam, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, tetap kita harus saling menghormati. Karena negara kita negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Semua adalah makhluk Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Hormati mereka, cintai mereka. Karena kalau kita betul menyembah kepada Allah, tidak ada kebencian kita kepada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bagaimana kita ciri orang yang tidak memuliakan anak yatim. Tadi ayatnya apa kan Ngejar? Ar-Ra'aital, coba apa enggak Bapak ayatnya? Yukazibu biddi. Terus? Wala. Nah, itu ayatnya. Ya Pak ya? Menghadiri anak yatim ya, tidak memberikan makan kepada anak yatim itu termasuk Pak. Atau kita benci, kita sinis kepada anak yatim. Nah itu termasuk orang-orang yang menyiakan anak yatim. Sementara orang yang cinta kepada anak yatim, ana waqafil yatim fil jannah. Kata Rasulullah, saya bersama orang-orang yang memelihara, yang memuliakan anak yatim. Jelas? Baik. Bagi-bagi. Yuk, satu lagi. Yuk, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rusni Nulinawati Pak Haji dari Tangerang. Saya cuma mau ke sini, alhamdulillah bersyukur ketemu Pak Haji ya. Kami waktu itu berdua sama bapaknya ya Pak Haji ya, Pak Abdul Rahman, yang usaha las Pak Haji, yang dari Pasar Kemis Tangerang.
Saya waktu itu kan datang ke sini di bulan Oktober tahun lalu Pak Haji, alhamdulillah kami lagi dalam punya anugerah yang besar. Ternyata setelah kami ke RDAY dan mengamalkannya, saya alhamdulillah Pak Haji, utang saya udah lunas ke bank. Alhamdulillah Pak Haji. Saya menjalankan ilmu-ilmu RDAY yaitu bangun tengah malam kami alhamdulillah ya. Sekarang juga suami saya alhamdulillah Pak Haji dulu ingat saya kesini sampai dikasih uang Pak Haji. Habis saya privat tuh Pak Haji sama suami ya. Yang habis privat terus besok kesini lagi. Ini buat ongkos 500.000 buat sewa mobil kata Pak Haji kan gitu ya Pak Haji. Nih buat sewa mobil nih uang bibit. Alhamdulillah tuh. Saya sekarang Pak Haji kesini pakai mobil sendiri. Alhamdulillah. Udah punya mobil lagi Pak Haji. Alhamdulillah ya. Berkat tadi suami udah di sini. Cuman dia turun Pak Haji lagi sakit. Panas demam ya. Gak kuat AC katanya sebentar. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Dwi. Ibu coba cerita lagi, apa yang udah Allah kabulin meraktekin ilmu RDAY? Ya, saya apa yang udah Allah yang kabulin? udah saya punya utang ya Pak Haji hampir 260 juta. Alhamdulillah udah lunas. Pertama saya lunas yang 60 juta ke bank ya itu di bulan Maret Pak Haji. Saya kan privat bulan Januari ya Pak Haji. Alhamdulillah Maret lunas. Saya pas puasa tuh harus lunas. Ternyata Allah mengabulkan. Suami saya banyak orderan lagi Pak Haji ya di bidang lasnya dan itu lunas Pak Haji alhamdulillah bulan Maret. Terus yang satunya lagi yang besar itu Pak Haji dulu saya pinjam hampir 200 juta ya. Karena saya juga waktu itu kita pinjam buat nyalon dewan saya, buat usaha bapaknya gitu ya. Jadi alhamdulillah di bulan Agustus kemarin Pak Haji tanggal 8 Agustus saya lunas Pak Haji. Saya udah kesini kemarin sebenarnya udah berapa kali lagi kesini ketemu Pak Haji. Insya Allah ya jadi saya mengamalkannya yaitu bangun tengah malam, mandi malam, senyum 41 kali. Kadang dibilangnya itu mah kayak orang gak waras. Tapi saya yakin sama suami saya kesini pertama kali ibu-ibu kalau mau tahu suami saya kesini naik motor Bu. Motornya Pega R Bu. Itu pun bukan punya saya, pinjam punya tetangga dengan modal cuma 83.000 bawa duitnya. Saya di rumah sampai nangis ya, itu ibaratnya mikirin. Tapi alhamdulillah berkat saya yakin sama Allah, saya tidak mengharap yang muluk-muluk. Saya cuma yakin kata Pak Haji jalankan mandi. Saya tidak harus kaya, tapi saya yakin pasti lunas. Alhamdulillah dan saya menjalankan yang alhamdulillah kata Pak Haji dulu. Minimal kalau bisa 27 kali minimal 18. Saya alhamdulillah Pak Haji itu saya jalankan baca alhamdulillah tiap pagi ngaji dari awal kami mulai itu baru bisa 2 juz, terus 3 juz, 4 juz sampai 5 juz. Pak Haji belum sampai 12 sampai sekarang insya Allah ya kita mungkin lanjut terus karena saya juga pengen hajat saya pengen punya tanah dan punya rumah lagi Pak Haji gitu ya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita yakin, kata Pak Haji, utang segitu mah kamu receh. Kata saya, Pak receh bagi ke Pak Haji. Orang coba kita masa yang miliaran aja lunas, kita yakin pasti lunas. Alhamdulillah. Saya juga Pak Haji orangnya suka nawarin gitu ya. Karena saya juga sedikit-sedikit ngaji lah dulunya. Jadi kayak Pak Ustadz tadi suka nawarin ML. Iyalah Pak Haji nawarin ML ke suami. Gimana nawarin ML ke suami ngomongnya gimana nawarinnya? Kalau saya begini, hayu Pak kita mau sekarang apa enggak? Mau apa mah? Papa ayolah gitu suka gitu. Kalau saya pakai kadang ngomongnya agak romantis manja-manjain ke suami gitu. Seperti itulah Pak Haji saya. Mau gak suami ditawarin ML? Atuh maulah. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi yang nyopotin bajunya suami siapa? Yang melorotin baju suami? Atuh baju suami, atuh saya bukain Pak Haji. Yang nyopotin celana dalamnya suami siapa? Yang melorotin celana dalam suami? Pak Haji mah atuh saya juga lah. Oke. Tapi yang bukain BH-nya ibu siapa? Si bapak. Oke. Yang melorotin celana dalamnya ibu? Pak Haji. Itu mah udah dipelorotin sendiri. Oke. Ya Pak Haji gitu ya. Jadi alhamdulillah terus saya suka. Memang Pak Haji kalau habis nawarin itu kata Pak Ustadz tadi rezeki banyak ya. Kalau kita habis nawarin suami tiba-tiba
1 jam kemudian habis mandi bersih kita, apalagi kalau siang hari ya, memang sempatnya kadang siang ya Pak Haji ya gitu. Jadi ada telepon tuh berdering gitu. Assalamualaikum Pak Rahman, ini ada saya mau bikin kanopi katanya gitu ya Pak Haji. Kanopi apa? Kanopi di sini di Curug gitu Tangerang. Jadi alhamdulillah tuh rezekinya datang. Jadi semakin kita banyak berhubungan, memang semakin banyak rezeki yang datang Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Iya. Alhamdulillah Pak Haji. Menang banyak buat laki-laki. Iya, alhamdulillah ya Pak Haji. Jadi Ibu ML sehari berapa kali? ya bisa tergantung suaminya kuatnya Pak Haji. 10 kali pernah? Aduh enggak tuh Pak Haji, 10 Berapa? kali mah. Berapa? Atau 3 kali Pak Haji, kayak minum obat. 3 kali. Iya, Di mana Pak. aja tuh mainnya 3 kali? Mainnya di mana ML 3 Atau Pak kali? Haji, atau di kamar lah Pak Haji. Di dapur udah pernah di dapur? Dapur enggak, soalnya rumahnya sempit Pak Haji. Insya Allah kalau udah punya rumah deh besar kali ya. Oke. Di teres udah pernah di teres? Di teras mah kelihatan tetangga Pak Haji, ntar tetangga pada malu. Oh iya. Iya Pak Haji. Mungkin itu aja ya. Jadi intinya kita harus yakin kalau melaksanakan sesuatu, karena dengan membaca Al-Quran tidak ada orang yang hidupnya susah. Betul nggak Pak Ustadz? Iya, jadi saya yakin karena itu. Jadi saya alhamdulillah dengan ketemu RDAY, suami saya rajin ngaji, ya. Jadi saya juga rajin ngaji lagi Pak Ustadz. Dulu 1 tahun paling hatam sekali. Sekarang alhamdulillah berkat RDAY kita cuman beberapa hari bisa hatam gitu. Alhamdulillah ya. Kalau sehari 4 juz cuman berapa hari tuh kita hatam. Alhamdulillah, jadi setahun ini saya bersyukur banget ketemu RDAY, ketemu Pak Haji Dwi ya. Ibu-ibu sekalian, kita insya Allah kalau kita pengen pinter ya memang harus nyari guru ya Bu ya. Pengen kita sesuatu harus ada gurunya, kata Pak Ustadz tadi tuh. Ada gurunya, nanti punya sadar ke sana ya Bu Haji ya. Insya Allah kita berkah gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pak Haji Dwi Susanto, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah, dan terima kasih, insya Allah kami juga sedekah anak yatimnya tidak akan bolong ya, mudah-mudahan Allah. Kalau kelamin ibu bolong nggak? Kalau nggak bolong nggak bisa masuk Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, satu lagi pertanyaannya, satu lagi, yo. Satu lagi. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Ayo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Saya Agus dari Cikarang Selatan. Agus. Ya. Namanya Agus. Betul. Yang suka ada di TikTok dipanggil sama bencong. Agus. Agus. Gus. Alhamdulillah Pak Haji, saya dikasih amanah ngangkat anak piatu ya. Ngangkat anak piatu. Iya, dari umur 1 bulan. Umur 1 bulan. Nah sampai lulus ke SMK itu di akhir-akhir cenderung banyak melawan. Mungkin saya minta Laki perempuan. laki-laki Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nah pertanyaannya supaya dia itu manut, kemudian ngikutin arahan. Nah dengan kondisi pengaruh dari teman-temannya, dia cenderung berontak, kemudian suka ngelawan dan nggak pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bos, jangankan anak piatu. Lo lihat RDAY deh, anak yatim. Waduh, waktu baru masuk luar biasa. Tapi kita taklukin bos. Jadi remes alat kelamin bos, usap ke kepalanya anak yatim, disuwuk, dicamahin. Nurut, manut, katut. Lo lihat anak yatim. Sekarang luar biasa nurut-nurut. Disuwuk bos, dicamahin. Kalau orang Sunda dicamahin, kalau orang Surabaya digembokin. Bapak remes alat kelamin bapak, remes. Jangan sampai keluar santan ya. Usap kepalanya dia lagi tidur. Nurut, manut, katut, prestasi gitu. Jadi saya nggak setuju buat bapak dan ibu naklukin anak harus berdebat pakai mulut. Naklukin suami harus berdebat pakai mulut. Naklukin istri harus berdebat sampai mulut, saya nggak setuju. Kenapa nggak pakai ilmu karipan lokal? Remes alat kelamin kita, langsung diusapin ke wajahnya dia kalau lagi tidur. Nurut, manut, katut. Kalau yang perempuan, semua uangnya papa dititipin ke saya. Begitu.
Jangan Bapak salah ngomong. Semua bon-bon utang Papa dititipin ke saya. Itu namanya istri goblok. Gak boleh. Suwuk bos, suwuk. Remas disuwuk. Bisa? Bisa. Insya Allah Pak. Walaupun itu anak piatu, anak pungut, anak keponakan, sepupu, Bapak praktekin. Manjurnya luar biasa. Manjur, remes dulu alat lain Bapak. Mau dipraktekin sekarang? Nanti ya. Ini anggap aja nih ibu-ibu relawan. Coba takluk gak nih sebelum turun ke bawah. Iya mana mic-nya? Yuk. Ada lagi? Yuk, satu lagi man. Yuk, satu lagi man. Ayo ibu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji Dwi Susanto, saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Mau nanya siapa? Nanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Yuk, namanya siapa? Nama saya Rahmi. Tinggal di mana? Tinggal di Taman Adiasa. Tinggal di Taman Adiasa, Tangerang. Tangerang. Ya. Pertanyaannya ke Pak Ustadz, saya punya adik perempuan udah berusia 60 tahun. Adik lo 60 tahun. Ya. Nah lo umurnya berapa? 67. 67. Ya. Lo udah kawin belum? Sudah. Adik lo? Belum. Oke, jadi perawan ting-ting ya. Ya, betul Pak Haji. Kalau udah kawin perawan tong-tong. Yang mau saya tanyakan ke Pak Ustadz, adik saya kan belum nikah tuh. Apakah orang tua saya sudah almarhum menanggung dosanya atau bagaimana Pak Haji? Pak Ustadz. Ya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Bu ya. Itu enggak Bu, enggak, orang tua enggak menanggung. Bu, itu enggak ditanggung orang tua. Ya Bu ya. Enggak ditanggung orang tua dosanya. Ditanggung sendiri. Ya, kita doakan biar cepat nikah ya Bu ya. Ya. Amin ya robbal. Pakai celana dalam laki-laki aja Bu. Beli celana dalam laki-laki. Dia suruh pakai. Udah. Nanti kawin. Bisa? Oke. Yuk satu lagi man. Yuk. Apa satu lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Pak Ustadz boleh? Yuk. Persiapan tahajud. Yuk. Ayo. Pak Ustadz saya mau tanya, kan kalau orang-orang pengamal tarekat itu kebanyakan bacaannya salawat ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau di sini kan Pak Haji bilang harus baca Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. 999 kali 27. Kalau di tarekat kita kan kebanyakan pengamal tarekat bacaannya sholawat. Itu gimana Pak Ustadz? Bapak tarekat apa? Tarekat Hakmaliyah, Oh, Satoriyah. iya, Satoriyah. Iya. Itu sama, dia bermusyid kepada Syekh Khatib Sambas itu kan. Kepada Syekh Samsudin Rusana. Itu enggak apa-apa, itu salawat bagus. Alhamdulillah juga bagus gitu kan. Ada lagi tarekat yang zikirnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Itu bagus, ini Bang kita baca salawat ya. Baca Alhamdulillah itu kan Abdul doa Alhamdulillah. Yang penting semua itu niat kita. Bagus, nggak ada yang salah. Terus apalagi? Terus waktunya itu gimana Pak Ustadz ngaturnya? Waktu apanya? Waktu baca salawat baiknya kapan? Kalau waktu salat itu sebetulnya setiap saat. Jadi orang yang baca salat itu lam yamut hatta yubasysyar lahu bil jannah. Dia tidak akan pernah mati. Kalau kita sebelum dibuka basyirah tempat kita di surga itu salawat ya. Nah itu alhamdulillah itu doa. Itu jadi waktunya kapan saja. Tidak ditentukan kapan saja kalau salawat. Kapan saja. Oke. Jadi pengumuman Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak atur waktunya bisanya hari apa. Jumat habis potong sapi jam 5 lanjut maghrib. Habis maghrib acara jurit malam. Selesai jurit malam kita nyanyi-nyanyi lagu Islami.
Hari Sabtu dari jam 6 pagi kita senam. Sampai naik odong-odong bareng sampai acara jam 5 hari Sabtu. Hari Minggu berenang dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kita dari jam 6 sampai jam 9 bikin acara konsultasi privat gratis. Bapak dan Ibu yang punya masalah boleh nanya gratis. Nah nanti Bapak dan Ibu ijab. Saya mau Jumat, Sabtu, Minggu kita sedekah patungan. Bapak dan Ibu berbuat. Kita yang punya duit sedekah, kita yang memfasilitasi. Anak yatimnya ada, nanti Bapak dan Ibu tinggal ijab. Kalau berenang, saya mau Bapak dan Ibu harus berenang. Ijabnya di kolam renang. Nanti yang mandu Pak Ustadz, Pak Ginanjar, dan Pak Haji Marco sebagai leadernya. Boleh gak saya bikin anak yatim tertawa kayak tadi? Wajib. Kita selama 3 hari perlu sedekah profesi. Kita udah sediain baju badut 20. Bapak jadi badut, ibu jadi badut boleh. Bikin anak yatim tertawa terbahak. Saya gak mau tahu gimana caranya tuh. Atur sendiri, oke? Bikin anak yatim hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Pak Haji saya bisanya Sabtu Minggu. Oke. Hari Jumat, hari Sabtu di RDAY. Hari Minggu di kolam renang. Toyo lembah hijau. Pagi kita senam. Nanti yang mimpin senam ada Mbak Vita, ada Mbak Tanti, ada Mbak Agnes, ada Mbak Rohma. Kebetulan Mbak Rohma mimpin paling depan karena panggungnya nggak ada staggernya. Saya juga nggak tahu tuh nanti Mbak Rohma duduk mimpin. Oke, sampai ketemu lagi kita waktunya sholat tahajud. Di bawah udah siap, nggak ada salaman, langsung menuju ke belakang. Oke. Tan buat besok lo beli